Ulang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Lamskian ini dengan NIM 2214201012. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi tubuh manusia. Baik, yang pertama kita masuk dengan sistem persarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat, dan lain-lain. Sistem saraf pada manusia terdiri dari yang pertama otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala bagian tubuh. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar dan otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian lainnya. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Bagian ini disusun dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sel saraf neuron, yaitu bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sistem sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian struktur dasar, yaitu yang pertama ada badan sel, dendrit, dan akson. Baik, kita masuk ke fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berikutnya ada struktur sistem saraf. Nah, struktur sistem saraf yaitu yang pertama sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf tepi yang berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Ketiga ada sistem saraf somatik yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dari kulit organ indera atau ke otot sistem saraf pusat. Berikut ada sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Nah, di saraf ini terdapat 2 pembagian. Yang pertama di sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, baik, kita masuk ke 12 pasang saraf kranial. Yang pertama ada olfaktori, oculomotor, troklear, abdusen, hipoglosal, cranial accessorius, optik, trigeminal, fasciasis, vagus, vestibulo, cochlearis, serta glossopharyngeal. Baik, kita lanjut ke sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Jenis-jenis kelenjar sistem endokrin, yang pertama ada kelenjar adrenal, yaitu 2 kelenjar yang berada di atas ginjal, fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua ada hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga ada ovarium, organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat ada sel di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon, insulin, dan glukagen. Yang kelima ada paratiroid, tempat kelenjar kecil di leher dan yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keenam ada kelenjar pineal, kelenjar ini dekat pusat otak yang berfungsi mengatur pola tidur. Yang ketujuh ada kelenjar hipofisis, kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Dan yang ke-8 ada testis, kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang ke-9 ada timus, kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh awal kehidupan. Yang ke-10 ada tiroid, kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Nah, baik, kita masuk ke sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria yang pertama itu ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa pubertas. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Baik, kita masuk ke sistem pernafasan. Organ sistem pernafasan atas yang pertama ada hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Yang kedua ada sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Yang ketiga ada adrenoid. Adrenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Yang keempat ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Pada faring, faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lainnya, yaitu trakea. Faring berfungsi mengeluarkan aliran udara dari hidung dan mulut dan diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Berikut ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Berikut kita masuk ke organ sistem pernapasan bawah. Yang pertama ada laring. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Trakea
adalah bagian terpadu dari jalur nafas yang memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari paru-paru untuk bernafas. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada. Yang keempat ada paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Yang kelima ada pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang ketujuh adalah alveoli, fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial, paru-paru ada di silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Dan yang kesembilan ada diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Baik, berikutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut dengan mons pubis. Selain itu, terdapat klitoris atau bukan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutupi rambut-rambut halus. Yang kedua adalah labia minora atau bibir kecil. Berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina yaitu jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Uterus atau disebut juga rahim merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi penting dalam siklus menstruasi. Kesuburan dan kehamilan uterus menjadi tempat bagi sel telur yang telah dibuahi ditanamkan selama kehamilan dan berkembang hingga lahir. Yang keempat ada ovarium. Nah, ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi ovarium ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima ada tuba falopi atau oviduk. Tuba falopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung-ujung masing-masing ovarium. Baik, kita masuk ke sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria yang pertama itu ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa pubertas. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang kedua ada skrotum, merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Yang ketiga ada testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Yang keempat ada epidimis. Epidimis merupakan saluran yang terletak di belakang testis, berfungsi membawa sperma dari testis menuju vas deferens untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Alat reproduksi bagian dalam pria. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Yang kedua ada vesikulasi seminalis, kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani. Berikut ada uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Berikut ada kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Berikut ada kelenjar bulburetral, kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Sistem perkemihan, yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Yang kedua, ada ureter. Ureter berupa dua tabung tipis yang berada di dalam panggul yang fungsinya untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Organ tersebut berbentuk segitiga terbuat dari otot, mempunyai rongga dan berbentuk seperti balon. Kandung kemih berfungsi menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Yang keempat ada uretra, berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Bagian terakhir kita masuk ke sistem pencernaan. Ada beberapa organ utama yang menyusun sistem pencernaan yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, pencernaan dimulai bahkan sebelum seseorang menggigit makanan yang dikonsumsi. Sebab kelenjar ludah akan menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan tertentu. Ketika mulai makan, seseorang akan mengunyah makanan dengan gigi menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dicerna. Air liur kemudian akan mulai bercampur dengan makanan untuk mulai memecahkannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan makanan yang digunakan oleh tubuh. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Serangkaian kontraksi otot dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan.
Yang keempat ada usus halus. Usus halus organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki. Yang kelima ada pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam ada hati dan liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Yang ketujuh ada kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Yang kesembilan ada rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima feses dari usus besar, memberitahukan bahwa feses yang harus dikeluarkan, dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Yang ke-10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 22 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat.